keilmuan yang melahirkan kemantapan itu ada 3, ya. Ilmu yakin. Pertama ilmu yakin. Tadi ilmu yakin tadi ada dalil. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga, ada dalil yang tertulis, ada dalil yang terfikirkan, ya, ada dalil yang terhafalkan lalu terfikirkan. 3 tingkat itu, ya. Dalil yang tertulis, dalil yang terhafalkan, lalu dalil yang terfikirkan. Jadi kalau kita bisa mengolah satu data, satu dalil menjadi beberapa makna jalan, oh itu berarti orangnya tambah cerdas. Ini karena dia punya cahaya dalam pikiran. Dan cahaya itu bisa berwarna-warni. Bisa kuat, bisa lemah, tergantung kekuatan alat yang dia baca, digunakan untuk membaca dalil. Tentu berbeda antara Imam Syafi'i baca satu ayat bisa menumbuhkan 70 makna, bisa menangkap 70 makna, dengan kita yang baru baca ayat, terjemahannya saja harus melihat teks terjemahan. Lalu orang-orang seperti ini berani mengata-ngatai seorang alim ulama yang sudah puluhan tahun membaca kitab-kitab dan mengatakan Anda salah, dan itulah lucunya hari ini. Jadi saya hampir tiap hari di message oleh orang-orang yang saya nggak kenal, dan itu menceramahi saya. Ya, saya senyum-senyum aja, nggak kita balas sih. Kita memahami posisi dia. Ya, udah jelas kuliahnya kuliah umum, ya belajarnya cuma belajar umum, lalu mengatakan hanya ini yang benar Ustadz, yang lain salah. Ya salam, ya. Silakan kul masyita, ya silakan katakan yang kamu mau. Saya membaca yang lain yang dia tidak baca. Dulu ketika Imam Syafi'i didatangi oleh Imam Abu Ishaq, Imam Ishaq bukan Abu Ishaq, Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai, kawan dari Imam Ahmad. Imam Ishaq ini selalu mengerdilkan Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Ahmad sering pro dengan kalam Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ishaq? Imam Ishaq ini dari Khurasan. Khurasan itu ya wilayah Afghanistan yang sekarang lagi rame, ya. Yang mungkin opini kita bisa berubah dulu dengan sekarang. Ya. Imam Ishaq mengatakan, "Tasma' min hadzal fata?" Loh, kok kamu berguru kepada anak muda ini, gitu. Karena umur Imam Ishaq dengan Imam Syafi'i cuma beda beberapa tahun, tidak sampai 10-an tahun lebih kurang. Maka Imam Ishaq mengatakan, "Tasma' min hadzal fata?" Kenapa kamu mau berguru ke bocah ini, gitu. Tapi setelah kemudian dia tertarik melihat Imam Ahmad kok tambah tajam. Apa kata Imam Ahmad? Kalau aku ketinggalan imam yang senior, aku bisa mendapatkan dari kamu yang junior. Kalau hafalan hadis, karena hafalanmu kuat, wahai Ishaq. Tapi kalau aku ketinggalan dalil yang terfikirkan, bukan dalil yang terhafalkan, maka aku bingung mau cari kemana. Ya, aku tidak akan dapatkan kemanapun. Oleh karena itu, Imam Ishaq yang tadinya ngejek Imam Syafi'i melalui Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian juga tertarik. Datanglah beliau berdua ke Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Anta, ya, yani mufti Khurasan. Begini nih mufti Khurasan. Begitu kira-kira Imam Syafi'i ngecengin Imam Ishaq. Jadi dulu biasa imam-imam dulu itu saling sindir menyindir, tapi mereka senyum-senyum aja, ya, nggak kayak kita jontok-jontokan. Lalu disitulah kemudian terjadi dinamikanya. Maka teman-teman, kalau yang mampu berbahasa Arab, silakan dilihat Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, itu jilid 1, jilid 2, seingat saya. Jilid 1, ya. Jilid 2, kalau beberapa cetakan, disebutkan oleh Imam Subki bagaimana pergolakan Imam Ishaq, Imam Ahmad, yang berbeda awalnya dengan Syafi'i, lalu kemudian mereka mengambil faedah dari Imam Syafi'i. Karena tadinya imam ini berdua hanya punya dalil yang terhafalkan, lalu ketika berguru ke Imam Syafi'i, meningkat menjadi dalil yang terfikirkan. Jadi dalil-dalil yang dihafalkan itu nggak cukup, dia harus diolah. Dia harus diolah, hasilnya sebuah ijtihad namanya, atau sebuah fatwa. Nah itu, ya, dua dalil utama di bab yang pertama, Syu'a'ul Basirah, atau kita sebut dengan ilmu yakin.
Ini dua dalil utamanya. Ya. Lalu ada dalil yang kedua, dalil yang ketiga sebenarnya, ya. Dan dalil ketiga ini masuk kepada tingkatan kedua, yaitu ainul basirah. Dalam bahasa kitab-kitab disebut dengan ainul yakin. Ya. Tadi ilmu yakin di Quran ada, ya. Ainul yakin juga ada. Apa arti ain? Kalau tadi itu masih berdasarkan persepsi pemahaman dalil. Kalau sekarang bukan lagi persepsi, sudah menyaksikan secara objektif. Maka saya menyebut tingkatan kedua itu ilmu yang objektif. Memandang secara objektif. Bahwa apa yang bekerja di suatu bidang, misalnya perbankan, tentu lebih paham seluk-beluk perbankan itu daripada saya. Tapi kalau Bapak cerita tentang kaedah-kaedah yang dipakai, saya mungkin dapat cara atau punya teknik untuk menentukan hukumnya, bahwa ini boleh itu tidak boleh. Sedangkan Bapak mungkin tidak tahu. Itu bisa jadi begitu, ya. Karena kaedah boleh tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang belajar agama. Namun, kalau saya belum mendapatkan tasawurat, deskripsi yang tepat mengenai dunia perbankan, maka saya akan berpikir, oh perbankan ada tambahan, seperti tambahan ini adalah sesuatu yang haram. Nah, kalau deskripsinya belum jelas. Inilah yang terjadi di Darul Ifta Mesir di tahun 82, yang mereka revisi kemudian di tahun 2003. Terjadi beda perspektif lah dengan ulama kita di Indonesia. Tapi ulama sudah biasa berbeda, orang awam yang nggak siap berbeda. Maka saya mengatakan di tahun-tahun ini dan beberapa tahun ke depan, mari teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah, baik yang merasa dirinya alim ataupun awam, ayo siap-siap dewasa dalam berbeda. Karena berbeda itu bagian daripada ciri-ciri orang berilmu. Ya, ciri-ciri orang berilmu satu aja, siap berbeda. Ya, berarti kalau dibalik ciri-ciri orang jahil, dia tidak siap berbeda dengan orang lain. Ya, dia maunya sama aja, semua orang harus ikut dia. Ya. Ainul basirah, dia sudah mulai melihat dengan objektif bahwa sebenarnya kejadiannya tidak seperti yang diperspektifkan saya dulu begini atau orang lain dulu begini, tapi sudah mulai melihat dengan mata kepala. Sedangkan yang ketiga, hakul basirah atau disebut dengan hakul yakin, tidak hanya melihat secara subjektif dan objektif, tapi sudah masuk kepada merasakannya, memegangnya, menyentuhnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam masalah ini, kalau saya buat ilustrasi, orang yang dikabarkan mengenai teori menikah, maka oleh kawan ini diikutlah beberapa seminar pernikahan, tapi belum nikah-nikah. Sudah baca 1000 artikel tentang pernikahan, tapi tidak nikah-nikah. Maka orang ini tetap saja tidak mempunyai pandangan yang sebenarnya mengenai nikah. Ya, kemudian ada lagi orang yang menyaksikan orang menikah, bahwa orang menikah itu ada yang bahagia, ada yang langgeng, ada yang cerai, ada yang tengkar tapi bertahan, ada yang tidak bertengkar, tiba-tiba cerai. Oh, macam-macam. Maka dia pusing dan ada rasa ketakutan. Nanti kalau saya menikah bagaimana? Dia sudah melihat dengan mata yang objektif dan dia melihat oh orang menikah ini tidak langsung bahagia. Yang bahagia, yang tidak. Ini dia melihat tapi belum berakad. Yang ketiga ini dia menikah dan dia langsung merasakan bagaimana orang menikah. Ini yang disebut hakul basirah. Jadi hakul basirah itu orang yang langsung terjun ke lapangan. Namun, ketika dia menikah, ada di antara orang, misalnya kita buat contoh 3 orang menikah. 1 cerai, 2 tengkar terus, tapi masih langgeng. 3 sayang-sayangan terus, dan langgeng. Apa kata yang pertama? Saya trauma menikah. Yang kedua, wah ribet menikah. Yang ketiga mengatakan, wah nikah itu asik. Teman-teman, ketika orang sudah masuk terjun pun, itu akan ada banyak perspektif mengenai nikah. Sama, apabila kita mengarungi suatu persoalan, langsung
itu juga akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, sampai akhir zaman, sampai kiamat, satu persoalan agama yang tidak ditegaskan secara eksplisit di Quran dan Sunnah, kita akan selalunya dan berbeda dan akan berbeda. Ya, akan selalu berbeda. Ya, belum lama ini saya dengar teman-teman saya mengatakan, nikah itu pusing Ustaz. Ya. Yang satu lagi, aduh saya nyesel nggak nikah cepat Ustaz. Ya. Berarti ada perspektif yang berbeda. Ada yang trauma, saya nggak mau nikah dulu. Nah, itu biasanya perempuan. Ya. Tapi ketika ketemu yang cocok, dia mau cepet-cepet nikah biasanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.